Tapi kalau mau serius ke jenjang yang lebih serius, ya ayo gitu. Terus tiba-tiba dia bilang kayak waktu itu setelah aku gimana ya, sebenarnya aku nggak tahu gimana cara ngomongnya karena aku nggak tahu apakah ini boleh diomongin di live atau enggak gitu loh. Kayak ini tuh personal banget, sesuatu hal yang aku nggak tahu harus aku ceritain atau enggak karena sangat-sangat personal. Intinya dia menjawab semua doa aku, intinya gitu ya. Dia menjawab semua doa aku. Dia ngomongin sesuatu yang benar-benar menyentuh aku banget, yang sampai aku kayak kaget banget karena kok bisa gitu, kok bisa dia ngomong sesuai dengan apa yang gue doa gitu. Sudah fast forward, terus dia tiba-tiba dengan serius banget langsung terbang ke Bali dan ngomong sama orang tuaku, dia mau minta izin, dia nikahin aku. Terus kayak, dan semua omongannya ini bukan hanya omong kosong ternyata, dan benar adalah kita di titik sekarang ini sampai kita menikah. Terus Indra tuh udah bilang dari awal soal anak, soal punya anak. Dia udah ngomongin dari awal kalau kita nggak perlu buru-buru. Aku pengen menikmati pacaran dan menikmati rasanya jadi suami istri gitu sama kamu, dia bilang gitu. Aku pengen ngerasain gimana kehidupan rumah tangga gitu tanpa punya anak dulu, karena dia bilang gini, kalau nanti udah punya anak pasti akunya udah nggak diperhatiin lagi, katanya gitu. Nanti pasti kamu bakal merhatiin anak, jadi kita jangan punya anak dulu, kita tunda sampai tahun depan kita baru mulai coba buat punya anak, baru program hamil, nanti biar kita puas-puasin dulu. Nah terus aku juga bilang, makanya aku bilang gini sama Indra, aku juga pengen keliling dulu, aku pengen traveling, karena selama hidupku aku tuh selalu bekerja terus. Aku tuh bukan tipikal orang yang hedon. Aku tipikal orang yang jarang keluar rumah. Aku anak rumahan banget. Aku nggak pernah clubbing, aku nggak minum, aku nggak rokok, aku nggak traveling, aku nggak, pokoknya hidupku bosan deh. Pokoknya hidupku bener-bener flat banget, ngerti nggak sih selama ini? Kayak hidupku tuh kayak lempeng-lempeng aja gitu, kayak kemana-mana ya udah aku kerja setiap hari. Kalau kalian yang udah follow aku dari lama, kalian tahu banget gimana aku tuh selama ini ya another project to another project gitu. Jadi aku tuh nggak ada istirahatnya sama sekali buat diriku sendiri. Dan aku pengennya tuh sebelum aku punya anak, ya aku pengen explore, aku pengen pergi keluar, pengen menikmati gimana rasanya traveling, gimana rasanya main, terus gimana ya gitu, ngerti kan? Aku bilang gitu sama Indra, dan pas banget dia pengennya punya anak tahun depan. Jadi aku juga punya waktu dulu buat sama Indra, kita mau pergi keluar, kita mau jalan-jalan. Dan aku bilang sama dia kayak kita harus pergi ke tempat yang paling sulit, paling sulit, kayak misalnya ke Iceland gitu, tempat yang sulit untuk dijangkau. Dan kayak kalau lo punya anak itu bukan destinasi yang tepat untuk ngajak anak, ngerti nggak? Kayak itu banyak rintangannya banget gitu kalau buat ngajak anak kan, kalau ke sana kayak lihat aurora atau segala macamnya itu. Nah, aku pengen ke tempat yang super sulit untuk dijangkau dulu, supaya nanti kalau kita udah punya anak, ya udah nggak apa-apa, kita ke city aja yang kayak pasti paling kita mainnya Disneyland, paling mainnya Universal Studio gitu kan ya, yang kid friendly lah gitu. Jadi sebelum kita punya anak, kita harus pergi ke tempat yang bener-bener
pokoknya nggak kebayang deh, sulit banget gitu kayaknya kesana gitu. Jadi untuk masalah punya anak atau enggak, aku sama Indra udah memutuskan untuk enggak dulu. Kita mau orang-orang kalau ketemu kita kan masih mikirnya kita pacaran ya, karena kayaknya nggak tahu deh karena mungkin tahu pembawaan kita kali ya, kita kayak dipikir itu deh, kita kayak dipikir masih anak kecil itu loh, dua-duaan pacaran gitu. Agree, pola pikir Bang Indra bagus, enjoy aja dulu masa-masa berdua Kak. Kalau udah punya anak sudah sedikit waktu untuk berdua, benar. Karena pasti akan menomorsatukan punya anak. Gitu. Menomorsatukan anak daripada yang lainnya, daripada suami. Suami nomor 2. Motivasi buat anak muda dong. Waduh, motivasi buat anak muda. Aku juga masih muda sih, nggak yang tua-tua banget gitu. Kayaknya udah bapak-bapak banget, ibu-ibu gitu, enggak. Oh, oke. Aku selalu kasih tahu ini sama adikku ya. Masa-masa sekarang pas lagi muda kayak gini sebenarnya adalah masa dimana kamu tuh super duper produktif. Jadi jangan menyia-nyiakan satu hari pun dengan tidak melakukan apa-apa. Lakukan apapun itu selagi kalian bisa, karena ada saatnya nanti jangan sampai kayak kalian nyesel gitu loh. Kayak dulu kenapa gue gak ini ya, dulu kenapa gue gak coba itu ya, dulu kenapa gue gak coba ini, dulu gak coba itu. Jadi sekarang lakuin aja apa yang bisa kalian lakuin. Neng, Mas Indra sering ya cium keningnya Neng. Oh sering. Kenapa Bang? Udah sah Bang, boleh gak Bang? Suami saya Bang, nyium-nyium saya Bang. Udah boleh dong ya dicium-cium. Wih, bagus banget nih matahari kan. Kalau mau punya anak cowok atau cewek. Ih, aku tuh nggak ada pengen anak cewek, pengen anak cowok gitu, nggak pernah. Aku kayak sedikasinya aja. Kalau kita usaha tapi masih minta pendapat orang tua itu gimana? Orang tua selalu bilang nanti aja, itu gimana? Waduh, ini nih susah nih untuk dijawab nih. Pada dasarnya gini, nanti kalau kita udah jadi orang tua, kita pasti ngerasain gimana rasanya protektif terhadap anak ya. Kita sebagai orang tua tuh berusaha untuk, walaupun aku belum jadi orang tua, tapi aku sedikit enggaknya belajar psikologi karena aku jurusan psikolog kuliahnya. Dan aku tahu banget kayak istilahnya gini, setiap orang tua pasti berusaha untuk melindungi anaknya supaya anaknya nggak gagal, ya kan? Dan tanpa sadar orang tua tuh jadi kayak trying to protect their kids so badly sampai anaknya tuh kayak dilarang untuk mencoba sesuatu. Dan rata-rata kalau misalnya kayak kamu pengen coba, kamu punya percaya banget sama diri kamu sendiri bisa coba dan bisa melakukan itu, mending kamu lakukan dulu ya, lakukan dulu as long as it's a positive thing. Jangan lakukan sesuatu yang negatif ya, maksudnya ini lagi ngomongin hal yang positif ya. Kalau kamu ngerasa kayak gue punya
ini di situ kok, gue punya kemampuan di situ, kayaknya gue bisa bikin sesuatu ini, gue bisa bikin usaha ini jadi sukses. Nah, kalian lakuin aja dulu, jangan pakai modal yang besar ya. Jadi pakai dulu modal yang kecil, semampunya kalian mau nabung kayak mau apa kayak, jadi orang tua tuh nggak merasa kayak worry gitu. Nah, nanti kalau udah sukses, pasti orang tua akan ikut senang buat kita. Kalau Laura lulus univ mana? Belum lulus aku tuh. Kak, tolong jelasin sedikit tentang OCD dong, dan gimana cara nyembuhinnya. Waduh, belum lulus lagi nih jadi psikolog. Tapi aku akan kasih sedikit ilmu pengetahuan ya tentang OCD. OCD itu kepanjangannya Obsessive Compulsive Disorder. Nah, OCD ini banyak banget jenisnya, banyak banget. Kayak banyak macamnya, banyak stage-nya, dan kayak banyak jenisnya gitu. Maksudnya jenis tuh adalah perilakunya tuh banyak. Misalnya orang yang sangat amat bersih sekali, higienis banget, itu bisa disebut dengan OCD. Pokoknya apapun yang obsesi dan kompulsif banget, itu namanya OCD. Berarti kan, kalau misalnya kalian ketemu temen nih, dia kayak rapi banget, kayak pokoknya dia maunya pulpennya ada di sebelah sini, terus nggak boleh dirubah-rubah, pokoknya harus di situ, terus kayak begitu, pokoknya maunya dia tuh begitu. Itu namanya OCD. Sesuatu yang obses gitu loh, dia tuh obsessive compulsive disorder, itu disebut dengan OCD. Misalnya dia mandi, terus dia bisa sabunan sampai 10 kali, karena menurut dia kayak, gue gak bersih kalau mandinya 2 kali, 3 kali, 4 kali, gue harus 10 kali sabunan baru bersih. Nah, itu udah obsesif. Nah, itu udah termasuk OCD gitu. Kalau cara nyembuhinnya seperti apa, kalian harus datang ke psikolog. Kalau menurut aku, datang ke psikolog, konsul, dan ya nanti di situ baru dikasih treatment. Jadi nggak bisa yang kayak dikasih tahu tips A, B, C, nggak bisa gitu doang. Jadi harus ketemu sama psikolog dan dikasih tahu treatmentnya bakal seperti apa gitu, guys. Sama nggak bisa lihat yang kotor-kotor gitu, bener-bener aku ngerasa mengidap OCD. Rata-rata orang itu nggak bisa lihat yang kotor sih. Ada orang yang memang dia lebih kayak ke, kalau dia bisa lihat kotor tuh karena dia kayak ya memang tipikal orang yang cuek aja. Sama ada yang orang yang peduli banget. Nah, kalau menurut aku, selagi itu tidak berbahaya dan mengganggu aktivitas kamu, nggak masalah menurut aku. Nggak harus ke psikolog, nggak harus self-diagnose juga. Jangan pernah self-diagnose. Jangan pernah kayak, oh gue tuh orangnya gini, berarti gue tuh penyakitnya ini, gue mengidap penyakit mental ini gitu. Nah, memang zaman dulu tuh karena belum ada internet, jadi orang tuh nggak bisa self-diagnose, nggak bisa yang asal ngetik di Google ciri-ciri gue kok suka bersih banget ya orangnya, ketemu OCD gitu. Artinya terus dari situ kalian bisa langsung kayak mendiagnosa diri kalian, oh berarti gue tuh OCD nih, gue tuh OCD, gue tuh penyakit mental nih, gue penyakit mental bipolar gitu, karena gue tuh orangnya begini ya, nah orangnya begitu, gue tuh begini begitu. Jadi sesuai Google, kalau menurut Google gue tuh artinya gue bipolar, gue tuh artinya OCD, gue tuh artinya dan lain-lainnya, hyperactive atau ADHD atau apa segala macem. Nggak bisa kayak gitu. Kalian harus ketemu profesional, kalian harus ketemu psikolog. Kalau kalian memang merasa kayak apa yang kalian lakukan itu sangat mengganggu aktivitas kalian,
konsultasi, nanti profesional itu yang bisa diagnose kalian gitu. Apalagi nih pertanyaannya, apalagi? Kak, aku mau bertanya, ada cowok yang udah kenal lama, tapi kemarin dia mau nikahin aku, terus dia tiba-tiba nggak jadi karena kondisi keluarga aku lagi banyak masalah. Gimana ya Kak? Sedih sih. Waduh. Aku baca ulang. Aku baca ulang sebentar. Saya lagi menyetir tadi, jadi saya tidak fokus. Kak, aku mau bertanya. Nih pertanyaan dari Ray_AKS. Ada cowok yang udah kenal lama, tapi kemarin dia mau nikahin aku. Terus dia tiba-tiba gak jadi karena kondisi keluarga aku lagi banyak masalah. Gimana ya Kak? Sedih sih. Oke. Menurut aku gini, everything happens for a reason. Apapun yang terjadi dalam hidup kalian itu memang sudah jalannya seperti itu. Aku gak bilang kamu gak boleh sedih. Kamu boleh sedih. Sedihlah sepuasnya. Nangis, kalau mau nangis, nangislah. Kalau mau curhat, curhatlah sepuas-puasnya. Karena emosi manusia, perasaan manusia, rasa itu tuh gak bisa kita pendam dan gak bisa kita larang gitu. Dan nanti kalau udah saatnya kamu siap untuk bilang sama diri kamu sendiri kayak, hey, udah ya nangisnya, udah ya sedihnya, ini gak worth it. Artinya mungkin coba lihat sisi positifnya. Oh, nih cowok mungkin mungkin Tuhan tidak memperbolehkan aku nikah sama cowok ini sebenarnya. Jadi Tuhan memberikan aku memberikan aku cobaan seperti ini supaya aku nggak lagi mengulang kesalahanku. Jadi kalau aku ketemu sama cowok yang model seperti ini, aku nggak akan mau lagi termakan dengan bualan-bualannya dia gitu. Jadiin aja itu sebagai kayak pelajaran gitu loh di dalam hidup. Nah nextnya kalau kalian ketemu cowok lagi, kalau kamu ketemu cowok lagi, kamu make sure dia itu kamu jangan buru-buru termakan dengan omongan laki-laki cantik. Jangan lagi termakan dengan omongan laki-laki yang bilang kayak, siap, saya akan menikahi kamu bulan depan. Nanti kamu akan ada saatnya, ada masanya kalau kamu ketemu sama cowok yang kayak gitu lagi, kamu akan ketawa, say. Di dalam hati kamu akan kayak ngomong doang yang besar. Kalau tidak ada prakteknya, tidak akan percaya, dan itu gak akan lagi menyakiti kamu. Itu. Next. Kak, kalau suka marah-marah gak jelas itu kenapa ya? Bawaannya tuh tiap hari pengen marah aja. Oke. Mungkin ada aku nggak bisa jawab totally karena aku juga nggak kenal kamu dan aku nggak tahu kebiasaan kamu seperti apa. Cuman mungkin mood kamu pada saat itu lagi nggak bagus aja, dan kamu ada sesuatu yang nggak bisa kamu ungkapkan di dalam hati kamu. Akhirnya kamu respons di yang keluar itu adalah marah aja terus. Padahal sebenarnya mungkin ada hal lain yang memicu kemarahan kamu itu, tapi kamu nggak bisa ungkapin. Nah, tapi kamu nyadar kalau kamu tuh pengennya marah terus gitu. Berarti kan kamu tahu kalau itu hal yang salah dong, ya kan? Menurut aku sih harusnya kalau kamu dalam keadaan seperti itu, kamu cooling down. Kalau kamu butuh waktu untuk sendiri, kamu gak butuh ketemu orang dulu, atau kamu kayak gak butuh buat ngobrol dulu, jangan ngobrol dulu. Atau justru sebaliknya, kalau kamu justru mikir kayak, iya ya ternyata gue tuh ada
ada unek-unek gitu sebenarnya di dalam hati gue, cuman gue tuh nggak bisa ngomong gitu. Apa mungkin gue omongin aja ya biar gue lega, jadi gue nggak marah-marah terus. Satu hal yang bisa dilakukan adalah komunikasi dengan orang yang paling kamu percaya. Begitu. Kalau Laura warna bibirnya cantik banget, kakak pakai apa kak? Bibirnya bagus, lembab, berwarna. Aku nggak pakai apa-apa, aku cuman pakai ini Lucas Paw ini. Kalian screenshot aja, ini pakainya Lucas Paw. Ini aku pakai udah lama. Ini biar bibir aku lembab aja, tapi nggak merubah warna bibir ya, nggak merubah jadi warna pink atau apa gitu, enggak. Laura kegiatannya apa sekarang? Lagi menjadi istri yang pengangguran dikarenakan sebentar lagi mau lebaran, jadi belum ada project baru. Nanti setelah lebaran baru aku mulai lagi. Doain ya. Kak, spill skincare-nya dong. Wah, aduh, nanti ya kapan-kapan aku spill ya. Oke Kak, Lau makasih banyak atas penjelasannya. Sama-sama. Kak, aku mau bertanya, penyakit mental itu bagaimana sih? Waduh, penyakit mental itu seperti apa? Penyakit mental itu banyak, say. Mood swing aja tuh termasuk penyakit mental. Jadi penyakit mental tuh banyak banget jenisnya. Untuk penjelasannya seperti apa mungkin kamu bisa search di Google aja ya, daripada nanti Lau salah ngomong lagi. Kak, capek banget. WK boleh nyerah gak sih? Kamu capeknya kenapa? Dialah, capeknya karena apa? Coba kamu cari tahu dulu permasalahannya apa. Apakah bener-bener gak ada jalan keluar sama sekali? Kalau bisa sih jangan pernah menyerah sama hidup kamu. Jangan ya sayang ya. Jangan. Kamu terlalu berharga. Kamu terlalu sayang banget kalau kamu cepet nyerah tuh, sayang banget. Gak ada permasalahan yang gak bisa diselesaikan. Baby masih sering komunikasi gak sama Mbak Karin? Waduh. Mbak Karin masih bagus sarannya Kak, makasih, semoga membantu. Aku juga nggak terlalu yang expert banget, cuman ya kebetulan experience hidup sudah terlalu banyak ya, jadi dari pahit ke asin, ke asem, ke manis gitu, jadi cukup lah experience-nya. Apa nih? Masalahnya nggak habis-habis Kak, gimana dong ya? Nggak akan ada habisnya kalau masalah itu, say. Kadang-kadang udah masalahnya nggak ada aja masih kita bikin masalahnya, karena hidup itu terlalu flat kalau nggak ada masalah. Ngaku deh, kadang-kadang udah nggak ada masalah masih nyari-nyari masalah kan, karena bosen kalau hidup tuh nggak ada masalahnya, jadi enjoy aja. Percayalah, nggak ada orang di dunia ini yang nggak punya masalah. Percaya sama aku, nggak ada. Kak, kalau marah-marah nggak jelas itu aneh nggak sih? Perlu ke psikolog nggak? Tiap hari pengen marah aja, bawaannya susah kontrol emosi. Nah, kalau bener-bener nggak bisa kekontrol banget marahnya, mungkin menurut saran aku harus ngobrol sama psikolog sih. Ada treatmentnya, anger issues tuh ada, penyakit bukan penyakit ya, istilahnya tuh anger issues ya, anger issues. Itu ada treatmentnya sayang. Jadi kalau kamu mau, kamu bisa ngobrol sama psikolog, kamu cari tahu kenapa dan kira-kira ada treatmentnya atau enggak. Mungkin bisa lakukan hal di rumah dulu sebelum ke psikolog ya. Cari hal yang bisa mengurangi tense di diri kamu. Contoh, kamu bisa yoga.
Kalau nggak suka banget olahraga, kayak nggak mau yang olahraga, maunya yang nggak olahraga gitu, oke, ada pilihan lain. Kalian bisa apa tuh, meditasi itu 5 menit kok, baru bangun tidur, tarik nafas, atur nafas aja, gitu, atur nafas selama 5 menit aja, itu udah termasuk meditasi. Jadi meditasi itu bukan yang harus kayak meditasi berjam-jam, nggak gitu ya sayang. Jadi yang 5 menit pun aja tuh udah membantu banget gitu, untuk mengurangi tens di dalam diri. Bantu jawab kalau cuma pakai lip balm aja kak. Oh iya, kalau cuma pakai lip balm aja. Neng cerita dong kisah yang pernah nyakitin Neng. Waduh. Yang sudah-sudah, yang lalu-lalu tidak ingin saya sebutkan. Yang jelas sekarang nih ya, di titik ini nggak tahu kenapa semua, mungkin karena aku tuh sudah legowo sama semua permasalahan aku, dan aku tuh udah yang kayak ya emang udah begitu jalannya, kalau nggak gitu gue nggak akan ada di titik ini sekarang. Jadi kayak aku tuh udah yang tipikal orang yang kayak udah menerima masa laluku. Pada saat kalian udah menjadi orang yang menerima masa lalu, kalian tuh udah lupa yang jelek-jelek yang pernah terjadi itu, lupa karena udah ikhlas, ngerti nggak? Kayak udah ikhlas gue atas apa yang udah terjadi sama gue waktu itu. Jadi gue tuh udah lupa, bahkan udah di titik nggak inget lagi orang yang udah nyakitin aku tuh dulu nyakitinnya gimana ya, nggak inget. Jadi ya nikmatin aja dulu. Ada di satu titik nanti kalian udah akan menjadi orang yang lebih bijak dan menjadi orang yang menerima masa lalu dan menjadikannya sebagai pelajaran. Kak, hati-hati kak, nyetir kak aja dulu kak, atau auto khawatir. Iya, sumpah guys, ini macetnya. Nah, nih macet nggak gerak say. Makanya aku bisa sambil live dari tadi tuh karena macetnya nggak ketulungan. Kalau dari tadi jalan nih udah nggak bakal mungkin. Terus apa lagi? Apa nih? Halo Kak Laura, aku Putri dari Bandung, sapa aku dong kak. Hai Putri dari Bandung, apa kabar sayangku cantik? Ramah banget Kakak Laura ini, makasih sayang, kasih sayangku. Waktu itu tuh ada video TikTok lucu banget ya, video TikTok waktu aku nikahan itu viral di TikTok. Jadi ada salah satu guru di guru les bahasa Inggrisnya mami aku. Itu dia ngepost lagi di nikahan aku lah pokoknya intinya. Terus kan aku salim orang, terus aku kayak menyapa semua orang, literally semua orang. Terus banyak banget yang komen kayak, Kak Laura ternyata orangnya ramah banget, ancur, Kak Laura tuh ternyata orangnya baik banget. Ya kadang gini sayang, nggak bisa ngelihat orang tuh cuman dari luarannya doang, tanpa kalian tahu sebenarnya dia tuh seperti apa. Jadi jangan pernah judge siapapun. Oke? Terus apa lagi? Lagi sama Pak Su ya kak? Enggak, Pak Su lagi nge-gym. Kakak itu artis yang paling disukai sama bundaku. Waduh, bundamu mana? Salam sama bundamu ya, Nesya Kristabel. Setiap lihat kakak keinget film Virgin. Wah, Virgin tuh menguras banget sih, menguras emosi dan wah
best banget. Kenapa ya yang awalnya kita bucin terus tiba-tiba mati rasa, terus sampai kita dibilang sok jutek gitu Kak? Sering aku dibilang gitu. Waduh sayang, aku pernah ada di posisimu sayang, pernah banget. Gimana ya, kalau orang udah ilfil tuh sulit sih ngomongnya, karena mungkin ada sesuatu hal yang terjadi terus-terusan, dan mungkin kamu udah ngomong sama dia apa yang nggak kamu suka dari dia, tapi dianya nggak bisa berubah. Akhirnya feedbacknya jadi ilfil gitu. Nah, kalau udah ilfil itu udah susah itu sayang, susah bener deh. Kalian cintanya udah nggak tulus lagi gitu, udah nggak ada rasa, udah jadi mati rasa tuh nggak enak banget sih, hancur. Menurutku nggak enak banget sih. Pengen cubit deh tapi masih puasa. Ya jangan dicubit dong. Nanti anakku insya Allah kasih nama Laura Ariana, sesuka itu sama kakak. Aduh, terima kasih banyak karena udah sangat mencintai karakter Ariana ya selama 1 tahun lebih kemarin. Supportnya nggak habis-habis, sampai sekarang udah nggak ada pun masih disupport habis-habisan. Jadi semoga next projectnya kalian bisa mencintai karakter selanjutnya yang aku mainkan di project aku selanjutnya. Karena aku kalau sebisa mungkin aku nggak bisa janjiin kalian bakal suka karakter aku, tapi yang bisa aku janjiin adalah aku nggak akan pernah menyampaikan karakter dengan palsu. Aku akan berusaha untuk menyampaikan karakter yang aku dapat itu dari hatiku paling dalam, dan aku akan berusaha untuk mewujudkan karakter itu menjadi ya benar-benar karakternya ada di dunia nyata ya seperti itu, dan kisah aslinya seperti itu. Semoga aku bisa, dan nonton aja nextnya projectnya, oke? Terus apa lagi? Kalau Laura punya masalah nggak? Punya dong sayang. Masa kita hidup nggak punya masalah? Kan nggak mungkin ya. Punya. Percaya deh sama aku, kita semua punya masalah yang berbeda-beda. Walaupun mungkin jenis masalahnya beda, terus intensitas masalahnya itu berbeda, tapi aku pun juga punya masalah. Kak, tutor dong biar nggak stres di rumah karena apa yang dilakuin sih salah mulu. Hah? Gimana tuh apa yang dilakuin salah mulu? Betah di rumah ya biar nggak stres di rumah. Banyak sih. Kalau aku sekarang tuh olahraga sih. Di rumah ya, di rumah. Oh, belajar masak. Ih, seru banget. Belajar masak deh coba. Atau belajar bikin sesuatu yang kalian suka banget. Sebenarnya tujuannya nggak buat sebenarnya tujuannya awalnya nih, kalau aku ya berdasarkan pengalaman pribadi, tujuannya itu buat ngirit sih, karena aku tuh kan gila banget sama matcha latte ya. Aku tuh suka banget green tea latte, matcha green tea di Starbucks. Nah, lama-lama kalau aku hitung-hitung kan, wah gila sih, sampai 60.000 sekali minum gitu kan per hari. Nah, terus jadinya aku sebenarnya nggak masalah sih sebenarnya. Kalau dari segi aku kan nggak ngopi, aku cuman sukanya matcha green tea latte. Akhirnya aku belajar bikin sendiri di rumah. Sekarang aku happy banget tiap kali aku bisa bikin matcha tuh, aku kayak happy-nya tuh beda, bukan cuman ngirit tapi juga jadi kayak happy gitu loh, karena ini buatan aku. Oh, beda rasanya. Oh, hari ini tuh rasanya kurang ini ya. Berarti aku nextnya tuh belajar untuk bikin yang lebih enak lagi gitu. Jadi seru banget, seru.
Hai kak, aku mulai suka dan ngefans dari Virgin the Series. Sumpah kakak keren banget. Terima kasih sayang. Kak, aku mau nanya nih. Aku punya saudara. Nah, saudara aku tuh sering aku liatin di kamarnya, dia itu suka ngomong sendiri kak di kamarnya. Itu kenapa ya kakak? Aku Putri dari Bandung. Suka ngomong sendiri di kamarnya. Aku juga suka ngomong sendiri soalnya. Is it a weird thing? Karena aku kan aktris, ya aktor. Nah aku tuh suka acting sendiri nih di kamar atau dimanapun, lagi di kamar mandi nih aku jadi karakter siapa gitu. Coba cari tahu dulu deh, tanya aja langsung sama orang ya, kenapa kamu suka ngomong sendiri? Aku lihat deh kemarin kamu ngomong sendiri gitu di kamar. Kamu lagi ngapain sih? Kamu lagi belajar acting kah? Atau kamu lagi ada orang yang memang dia punya kemampuan lebih nih, bisa ngobrol sama yang goib-goib nih. Nah antara dua itu tuh yang mana nih dia orangnya? Tergantung, tanya dulu. Kalau aku tipe yang pertama tadi, yang suka acting sendiri sama diri sendiri mendalami peran. Nah itu aku. Tapi menurut aku itu bukan hal yang aneh ya, karena aku seperti itu. Tapi nggak tahu deh, mungkin aneh. Tapi banyak yang bilang aku aneh sih, karena kadang-kadang kegap terus malu sendiri. Terus aku kayak tadi aku lagi acting, terutama Indra sih. Indra kan baru ya, kita baru nikah terus baru tinggal bareng ya, jadi dia baru tahu gitu kebiasaan aku yang aneh gitu. Aku suka ngomong sendiri. Terus pernah aku kegap sama Indra, aku lagi ngomong sendiri, aku lagi acting jadi acting jadi blogger, makeup blogger, beauty apa, influencer gitulah. Terus aku kayak acting gitu kan. So first thing first I'm gonna do is I'm gonna put my foundation, but I wasn't doing anything, like aku lagi nggak makeup, lagi nggak apa, tapi aku lagi obses aja suka ngeliatin orang makeup gitu. Padahal aku juga lagi nggak makeup lah, dan aku juga nggak suka makeup. Terus aku pernah kegap sama Indra. Terus Indra kayak, kamu kenapa kok ngomong sendiri sih? Kamu aneh deh, kamu ngobrol sendiri gitu. Padahal aku lagi acting. Mudah-mudahan jika anakku kelak cewek cantik kayak kakak. Makasih. Cakep banget saat kok kasar sih kamu? Lihat kalau masih ke bawah Ariana. Padahal Laura dan Ariana beda. Cakep banget cuy, gila. Makasih. Cakep banget woi, makasih. Cakep banget, gila, makasih. Kakak kenapa perempuan selalu benar? Aduh, kasihan laki-laki menganggap perempuan selalu benar. Kasihan. Sebentar ya, ini udah mulai jalan nih. Jadi kalian liatin aja aku dulu. Anjir, liatin aku dulu. Ngapain liatin aku? Nggak ngobrol, nggak ngapa-ngapain, liatin aja dulu. Indra justru nggak suka tahu kalau aku pakai makeup. Jujur, Indra kayak, udahlah sayang, kamu nggak usah pakai makeup, kamu kayak bagus gini aja. Tapi dia juga suka kalau aku pakai makeup. Dia nggak yang kayak, nggak suka kamu nggak pakai makeup. Kan ada tuh cowok-cowok yang tipe yang kayak gitu tuh, kesel banget, kayak
nggak boleh banget gitu, kayaknya anaknya centil gitu sedikit gitu, ceweknya kayak centil cantik gitu nggak boleh gitu. Ih nggak mau. Tapi Indra juga menghargai. Kalau aku lagi pakai makeup ya dia bilang aku cantik. Kalau aku lagi nggak pakai makeup dia bilang aku cantik. Biasalah pengantin baru ya kan. Jadi semuanya manis di awal kalau kata yang tadi itu. Lau hidungnya mancung banget asli. Makasih. Terima kasih. Gak tahu udah begini bawaan orok. Golden hour banget nih, lagi kayak bagus-bagusnya buat foto nih. Hold on ya say, sebentar ya sayangku, saya sedang menyetir ya sayangku. Ada komen lucu lagi ya, pengen baca tapi lagi jalan nih. Bentar ya. Ya udah deh, aku sudahi aja dulu ya. Ini live nya udah mulai jalan soalnya udah nggak macet lagi. Thank you so much for kenapa nggak disetirin Kak? Iya, karena supirnya lagi pulang kampung say, dia mau lebaran say.